minum paracetamol, akibatnya apa? Anda ngalamin kerusakan hati. Minum paracetamol adalah faktor resikonya, efeknya apa? Kerusakan hati. Paparan yang Anda terima adalah paracetamol, efeknya apa? Atau outcome-nya apa? Adalah kerusakan. Hal yang sama, Dedek, terjadi ketika Anda menghubungkan antara paracetamol dengan penurun demam. Apakah paracetamol bisa menurunkan demam? Sama. Paparannya paracetamol, outcome-nya apa? Demam Anda turun, suhu tubuh Anda turun, Faktor resikonya apa? Faktor resikonya paracetamol. Apa efek yang terjadi? Demam Anda turun. Nah, bagaimana menentukan bahwa ada hubungan sebab akibat antara paracetamol dengan kerusakan hati misalnya? Anda harus punya desain studi yang paling mungkin untuk menghasilkan kepastian bahwa paracetamol memang menyebabkan kerusakan hati. Anda cari itu, mana desain studi yang paling valid, paling mungkin untuk memberikan kepastian bahwa memang paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Nah, pada tabel ini Anda perhatikan, case report merupakan yang paling rendah. Lanjutkan berturut-turut dengan case series, basis of secular trend, di ecological study yang tadi, case control study, kemudian cohort study, dan terakhir yang paling valid memang randomized control trial. Jadi penting sekali dipikirkan tersebut. Nah, kemudian Adik-adik, setelah memilih tipe studi mana yang Anda gunakan, penting sekali Adik-adik memastikan bahwa Anda melakukan desain studi yang baik. Apa maksud desain studi yang baik, Adik-adik? Desain studi yang baik artinya adalah desain studi yang meminimalkan terjadinya peluang acak, change. Meminimalkan bias. Karena change dan bias bisa saja menghasilkan hasil atau asosiasi yang palsu, fake, artifaktual. Anda juga harus meminimalkan namanya faktor-faktor confounding, faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Contoh, paracetamol dan kerusakan hati. Apakah Anda harus menghilangkan faktor-faktor confounding? Misalnya, apakah dia minum juga obat-obat, contoh obat-obat statin misalnya, obat-obat golongan azol, ketoconazol, miconazol, apakah dia menggunakan obat tersebut bersama dengan paracetamol? Karena obat golongan azol dan statin bisa saja menyebabkan kerusakan hati juga, sehingga ada faktor confounding. Atau pasiennya kena penyakit HIV nggak? Penyakit HBV nggak? Hepatitis B virus. Ngalamin nggak kerusakan sirosis hati? Kalau itu juga ada, berarti itu ada faktor confounding yang mempengaruhi kerusakan hati, Dedek. Jadi kerusakan hatinya bukan muncul gara-gara paracetamol, tapi memang gara-gara hepatitis B misalnya. Nah, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan, Dedek. Nah, kalau Anda punya tipe studi yang baik dan desain studi yang baik, meskipun Anda memilih tipe studi dan desain studi yang baik, Anda harus perhatikan, Dedek, bahwa masing-masing desain studi ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak bisa Anda paksakan seperti itu. Contoh, case report. Ini yang paling gampang, Dedek. Laporan satu kasus. Case report ini apa kelebihannya? Murah, Dedek. Gampang dilaksanakan. Dan gampang banget, Dedek, untuk menggenerating hipotesis. Menggenerate hipotesis. Atau membuat asumsi. Tapi nggak bisa digunakan untuk mentes hipotesis Anda. Nggak bisa. Nggak bisa untuk mentes hipotesis Anda. Karena dia tidak melakukan, dia bukan metode analytical, dia bukan metode untuk mentes hipotesis, bukan. Dia adalah metode untuk mendeskripsikan saja, Dedek. Seperti itu. Case report, contoh, satu laporan kasus bahwa di rumah sakit Bangli misalnya, orang yang minum paracetamol, ada satu pasien A minum paracetamol, mengalami kerusakan hati, irreversible misalnya. Itu namanya case report. Dilaporkan bahwa pasien ini berat badan segini, usia segini, nilai SGOT, SGPT segini, ditampilkan data-data klinisnya secara lengkap. Setelah minum paracetamol dalam dosis sekian hari, misalnya 7 hari, dosisnya sekian, mengalami kerusakan hati parah atau irreversible. Diduga, diasumsikan bahwa
paracetamol mungkin menyebabkan kerusakan hati. Ini perhatikan, ya. Nggak ada, dia nggak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati, nggak bisa. Ya, dia hanyalah bisa melakukan generating hipotesis, membuat hipotesis bahwa mungkin paracetamol menyebabkan kerusakan. Ya, case series. Ya, case series ini artinya adalah seri-seri kasus, adik-adik. Ya, case series ini gampang untuk dikuantifikasi insidennya. Ya, misalnya di Rumah Sakit Bangli dari tahun 2010 sampai 2020 ada 15.000 orang yang menerima paracetamol. Dari 15.000 orang tersebut ternyata muncul case series, adik-adik, sebanyak misalnya 150 orang yang menderita kerusakan hati. Nah, masing-masing orang ini, adik-adik, semuanya dideskripsikan bagaimana berat badannya, bagaimana hasil labnya, bagaimana kondisi hatinya, apa aja yang diminumnya, dideskripsikan masing-masingnya. Ya, sehingga gampang banget, adik-adik, bahwa ada dugaan bahwa semuanya meminum paracetamol dalam dosis misalnya selama 7 hari, seperti ini. Dari labnya segini, seperti SGOT-nya, ya, seperti itu. Ada nggak kerusakan hati, ada nggak hepatitis B, dan sebagainya macamnya. Itu di data semua. Sehingga gampang, Dedek, untuk mengkuantifikasi insiden. Artinya apa? 15 dari 20.000 orang yang berkunjung ke Rumah Sakit Bangli dan menderita penyakit tertentu dan menerima obat paracetamol, ternyata ada 150 orang yang apa? Yang ngalamin kerusakan hati sejak minum paracetamol tersebut. Nah, sekali lagi, Dedek, case series juga punya kelemahan. Case series tidak punya namanya control group, ya, sehingga sama seperti case report tidak bisa digunakan untuk membangun hipotesis. Meskipun ada 150 orang, Dedek, ya, yang ngalamin kerusakan hati ketika minum paracetamol, Anda tidak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Analysis of secular trend ini tidak kita bahas, Dedek. Intinya, Dedek, inilah menggambarkan bagaimana misalnya nih, ya, ada tren orang minum paracetamol, ada tren kerusakan hati. Apakah berhubungan kedua tren tersebut? Ya, ini tidak kita bahas nanti dalam studi farmakoepidemiologi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini, ya. Nah, kita langsung ke case control study, ya, Dedek. Nah, case control study ini, ya, Dedek. Nah, jadi begini, ya, Dedek, case control study. Pada intinya, Dedek, pada case control study ini merupakan penelitian yang Anda mengambil data ke belakang. Anda mengobservasi data ke belakang. Artinya apa mengobservasi data ke belakang? Artinya Anda mengobservasi data dengan cara mengambil catatan rekam medis, ya, dari pasien. Dengan cara mengambil apa? Mengambil yang namanya wawancara dari pasien, ya, seperti itu. Nah, data-data ini Anda kumpulkan, lalu Anda analisis. Itu case control study, Dedek. Ya, Anda mengambil data dari belakang, seperti itu. Nah, apa yang Anda ambil datanya? Nah, begini, Dedek. Dalam case control study, Anda mencari data-data case, ya, dan data-data kontrol, ya. Jadi dari namanya Anda sudah pastikan case dan kontrol. Case itu artinya apa? Case itu adalah artinya data penyakit, ya. Anda memulai case control study dengan cara mencari orang yang sakit hati. Orang yang ngalamin kerusakan hati. Ya, Anda cari orang yang sakit hati, ya, Dedek. Pertama dulu. Lalu Anda cari orang yang tidak sakit hati. Ya, misal dari tahun 2010 sampai 2020 di Rumah Sakit Bangli ada 20.000 orang, ya, yang masuk ke rumah sakit tersebut. Ya. Dari 20.000 orang tersebut ternyata Anda temukan, Dedek. Ya, ternyata Anda temukan bahwa ada ada sekitar 400 orang, ya, 400 orang yang apa? Yang namanya mengalami kerusakan hati. Ya. Karena Anda cari kontrol sekarang, kontrolnya berapa? Misalnya Anda cari kontrol 4.000 orang, ada 4.000 orang yang tidak mengalami kerusakan hati. Ya, kontrolnya pun bisa Anda cari, terserah Anda mau berapa banyak kontrol, ya. Misal Anda pakai 400 orang ngalamin kerusakan hati, 4.000 orang apa?
tidak mengalami kerusakan hati. Nah, sekarang Anda pilih, lihat, Anda sudah punya satu kelompok case, ya, 400 orang mengalami kerusakan hati, satu kelompok lagi yang namanya kelompok kontrol, ya. Artinya apa? Ada 4.000 orang tidak mengalami kerusakan hati. Nah, apa yang Anda cari sekarang, adik-adik? Di sini Anda mencari exposure, paparannya. Dari 400 orang yang mengalami kerusakan hati ini, Anda cari berapa orang sih sebenarnya yang minum paracetamol? Dari 4.000 orang yang tidak ngalamin kerusakan hati, Anda cari juga berapa orang yang dari 4.000 orang ini minum paracetamol. Ya. Sehingga apa? Nanti Anda temukan apa exposure-nya, apa paparan yang mungkin terjadi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan studi case control study ini? Begini, adik, Anda bisa mengamati multiple exposure. Ingat, Anda punya kelompok yang ngalamin kerusakan hati, Anda punya kelompok yang tidak ngalamin kerusakan hati. Ternyata Anda bisa tahu loh nanti, oh ternyata selain minum paracetamol, orang yang ngalamin kerusakan hati juga minum apa? Ada yang minum ketoconazole. Ya, ada yang minum ternyata apa? Obat statin, dosisnya sekian, seperti itu. Ya, Anda tahu jadinya bahwa ternyata bukan paracetamol aja yang menyebabkan kerusakan hati. Ya, hanyalah ada 150 orang aja yang ngalamin kerusakan hati gara-gara paracetamol. 250 orang lainnya itu ngalamin kerusakan hati gara-gara hal yang lain. Ya, ada yang 50 orang misalnya gara-gara minum ketoconazole kerusakan hatinya. 100 orang mungkin gara-gara minum yang namanya obat statin. 100 orang lagi gara-gara kena namanya HBV misalnya, hepatitis B virus. Jadi Anda bisa mempelajari berbagai macam paparan yang terjadi pada kelompok yang mengalami kerusakan hati tersebut. Ya. Kemudian ternyata ada 10 orang ini, ya 10 orang dari yang mengalami kerusakan hati yang ternyata aneh banget, ya jarang terjadi penyakitnya. Kerusakan hatinya adalah tipe yang parah misalnya. Ini kenapa ngalamin kerusakan seperti ini? Oh ternyata dia bukan ngalamin kerusakan hati gara-gara minum obat atau kena penyakit. Ya gara-gara faktor genetik tertentu ngalamin kerusakan hati. Ya. Jadi case control study bisa untuk mencek uncommon disease, penyakit yang jarang-jarang muncul. Ya. Kemudian case control study lebih gampang dan lebih mudah. Ya, lebih cepat. Kenapa lebih gampang dan lebih cepat? Karena Anda adalah mengambil data. Ya, Anda adalah mengambil data. Anda tidak melakukan eksperimen apapun. Data sudah ada. Anda tinggal ambil, Anda analisa. Ya, berapa orang yang mengalami kerusakan nanti Anda analisa. Catatan obatnya seperti apa? Oh, dia ini di catatan obatnya minum paracetamol sekian. Oh, dia ini ternyata nggak minum paracetamol orang sakit hati ini. Tapi dia minum simvastatin. Seperti itu. Ya, lebih cepat Anda mendata. Oh, dia nggak minum obat apapun, tapi dia kena penyakit hepatitis B, ngalamin penyakit hati seperti itu. Ya. Kemudian less expensive, tentu saja lebih murah. Ya, tidak banyak yang Anda harus bayar, Anda hanyalah mengolah data saja. Ya. Apa kelemahan case control study? Kelemahannya adalah kontrol yang problematik. Kontrol bagaimana di case control study? Berat sekali, Dedek. Ya, karena ada nanti kalau Anda lihat dalam statistiknya, statistik pemilihan sampel pada case control study, Anda akan perhatikan bahwa case control study biasanya membutuhkan jumlah sampel tertentu, untuk mencukupi secara statistik agar bisa digunakan metode. Ya, contoh, kalau yang ini 400 biasanya mungkin 10 kali lipat jumlah kontrolnya. Ya. Nah, ini menimbulkan problem ya, karena mana kontrol yang harus Anda pilih. Ya, Anda harus memilih kontrol mana aja yang Anda pilih. Anda harus memastikan bahwa kontrolnya memang tidak mengalami sakit hati. Data sekecil apapun harus diperhatikan pada pemilihan kontrol. Sehingga ada sedikit dilema dalam memilih kontrol. Mana yang mau dipilih, mana yang tidak dipilih. Nah, kemudian sering sekali kerugiannya adalah muncul bias pada data exposure. Ya, jadi bias pada data exposure ini artinya begini ya, Didik. Paparan, data mana yang ngalamin paparan sering sekali ngalamin bias. Ya, bagi satu orang peneliti, ya mungkin saja data minum paracetamol selama 3 hari masuk ke dalam data, ya bahwa dia mendapatkan paparan paracetamol. Tapi bagi beberapa peneliti lain, paparan paracetamol di atas 7 hari, ya
mungkin baru masuk data sebagai orang yang mendapatkan paparan seperti itu. Nah, bias ini sering muncul terjadi gara-gara perbedaan persepsi masing-masing para peneliti. Nah, setelah case control study ya Dede, ada study yang lebih unggul lagi namanya cohort study ya Dede. Ya. Kalau case control study biasanya mengambil data dari belakang, kalau cohort study biasanya mengambil data di depan ya Dede. Ya. Kalau Dede case control study, Anda mengecek mana orang yang ngalamin penyakit, mana yang tidak. Kalau cohort study, Anda berangkat bukan dari penyakitnya, Dede. Anda berangkat dari exposure. Ya. Mana orang yang mendapatkan paracetamol, mana orang yang tidak mendapatkan paracetamol. Anda bisa lihat perbedaannya, utamanya. Ya. Kalau case control study, Anda menseleksi pasien yang masuk dalam penelitian Anda berdasarkan dia kena penyakit hati atau tidak kena penyakit hati. Ya, outcome-nya. Kalau dia kena penyakit hati, Anda masukkan dalam namanya kelompok case. Kalau tidak punya penyakit hati, Anda masukkan dalam kelompok control. Pada cohort study terjadi kebalikan, Adik-adik. Ya, Anda bukan melihat outcome-nya, Anda melihat paparannya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kelompok yang mendapatkan paracetamol dan kelompok yang tidak mendapat paracetamol. Lalu Anda apakan? Lalu seiring berjalannya waktu, Anda amati outcome-nya. Pada kelompok yang menerima paracetamol, ada kerusakan hati apa tidak? Pada kelompok yang tidak menerima paracetamol, ada kerusakan hati apa tidak? Ya, sehingga dari sini Anda bisa tahu Dede, apa kelebihannya. Seperti tadi, cohort study bisa men-study multiple outcome. Artinya apa? Karena Anda punya kelompok yang dipaparkan paracetamol dengan tidak dipaparkan paracetamol, sering berjalannya waktu, Anda bisa lihat apa aja outcome yang muncul. Mungkin aja muncul sakit hati, ya mungkin muncul. Tapi mungkin saja muncul outcome yang lain, Dede. Misal, ternyata muncul juga yang namanya kejadian yang langka sekali, ya, trombositopenia misalnya, pada kelompok yang minum paracetamol. Bisa juga mungkin ada berapa namanya Stephen Johnson syndrome, 1 atau 2 orang ngalamin Stephen Johnson syndrome misalnya, ya. Ada yang ngalamin kerusakan hati misalnya, ya. Nah, cohort study ini juga penting Dede, kelebihannya bisa meneliti uncommon exposure, ya. Misal, kan obat paracetamol deh, ternyata exposure yang uncommon, yang langka adalah dia bukan minum paracetamol, yaitu minum yang namanya obat, misalnya tocilizumab, misalnya obat yang langka banget digunakan. Sehingga ini bisa digunakan untuk meneliti paparan yang jarang muncul. Tocilizumab ini bisa dicek berapa orang sih yang menerima tocilizumab, bisa dicek outcome-nya seperti apa. Nah, selection bias, ya ini kecil sekali Dedek kemungkinan muncul selection bias. Seperti yang tadi di case control study, di selection bias ini Dedek, Anda nggak perlu memilih mana yang masuk kontrol. Yang masuk kontrol sudah jelas banget Dedek, mana yang minum paracetamol, mana yang tidak minum paracetamol. Ya, itu aja. Ya, kalau dia minum misalnya simvastatin bagaimana Pak? Ya Anda out kan dari studi Anda. Anda jangan cari yang minum paracetamol, Anda out kan dari studi Anda. Pak, bagaimana kalau dia ngalamin hepatitis B? Anda out kan juga. Karena Anda ingin mencari satu exposure. Minum paracetamol, tidak minum paracetamol. Seperti itu. Ya, kalau ada faktor-faktor yang membuat bias, minum simvastatin, ngalamin kerusakan hati, Anda out kan dari penelitian Anda. Ya. Kemudian, unbiased exposure data jelas sekali, karena hanya minum paracetamol dan minum antara tidak minum paracetamol. Ya. Dan insiden data available, muncul datanya berapa orang yang ngalamin kerusakan hati, berapa orang misalnya ngalamin trombositopenia, ya. Nah, cuman data outcome nanti bisa bias. Nanti kita pelajari di cohort kenapa data outcome cohort bisa bias, ya. Itu berhubungan banget dengan yang namanya p-value dan confidence interval dari data cohort. Kemudian expensive, iya mahal karena Anda harus meneliti ke depan. Misal, ternyata penyakit paracetamol ini muncul setelah misalnya penyakit hati gara-gara minum paracetamol muncul setelah 5 bulan setelah penggunaan obat misalnya. Anda harus melakukan penelitian dari sejak dia minum paracetamol sampai 5 bulan ke depan. Anda harus amati itu mereka.
Ya, Anda harus berikan biaya transportasi mereka untuk melaporkan segala macam, ya. Anda harus menginterview mereka seperti itu, ya. Dan kadang-kadang kalau penelitian kohort yang bagus ya, Dede, yang dilakukan secara prospektif, bisa sampai bertahun-tahun muncul. Contoh, ya, ingin mengecek apakah penggunaan dialbetil glisterol, salah satu obat KB, atau penggunaan pil kontrasepsi mampu menimbulkan kanker serviks. Ya, itu penelitian kohortnya, Dede, nggak 1 tahun 2 tahun, itu bisa sampai 20 tahun ke depan untuk melihat kejadian kanker serviksnya seperti itu, ya. Sehingga lebih ekspensif, jauh lebih ekspensif dibandingkan dengan case control study. Selain juga kohort membutuhkan sampel yang lebih banyak, Dede. Nah, terakhir adalah randomized clinical trial. Nah, ini adalah gold standar dalam penelitian farmakoepidemiologi. Ya, standar emasnya ini. Ya. Jadi ini merupakan desain yang paling meyakinkan karena semuanya Anda kontrol. Ya, pasien yang sehat, ya, Anda kontrol benar-benar. Anda bagi dalam 2 kelompok yang berbeda berdasarkan pemilihan dari Anda, ya. Mereka merupakan kelompok pria sekian persen, wanita sekian persen misalnya, berat badannya sekian, ya, umurnya sekian. Jadi Anda punya kelompok yang sangat meyakinkan, ya, sangat seragam, ya. Hanya saja nanti Anda kelompokkan dalam kelompok yang mendapatkan paracetamol dengan yang tidak mendapatkan paracetamol atau placebo secara acak, itu aja, ya. Sehingga apa, Dede? Desain ini benar-benar bisa mengkontrol yang namanya apa? Chance, bias, ataupun faktor-faktor compounding. Karena Anda hilangkan, ya. Desain acak memastikan bias dan chance itu hilang, ya. Faktor-faktor compounding dari studi desainnya sendiri Anda sudah bisa pilahkan, ya. Jangan cari yang kena penyakit hati gara-gara HBP, jangan cari yang menggunakan simvastatin, jangan cari yang menggunakan misalnya golongan azol, miconazol, ketoconazol, ya. Cuman apa kelemahannya? Mahal banget, ya, karena Anda membayar orang, ya, untuk menjadi subjek penelitian. Anda, ya, kemudian benar-benar artifisial, jadi tidak mencerminkan kondisi di populasi yang sebenarnya, kecuali Anda mencari sampel yang besar banget, ya. Dan makin besar sampel Anda, misalnya 20.000 orang, 30.000 orang, makin banyak biaya yang Anda habiskan, ya. Kemudian secara logistik berat banget, ya, karena Anda harus membayar orang tersebut, ya, harus mencari peneliti, ya, amati mereka selama sekian hari, ya. Kemudian ethical objection-nya, kode etiknya juga ini perlu diperhatikan, karena tidak etis rasanya meminta orang-orang untuk meminum obat ataupun tidak meminum obat dalam kondisi sakit. Misal orangnya sakit kepala nih, Anda masa mau tidak berikan obat pada orang yang sakit kepala, sementara yang sakit kepala Anda berikan obat hanyalah untuk mengamati apakah dia menimbulkan kerusakan hati, paracetamol, atau tidak menimbulkan kerusakan hati. Ya, kode etiknya juga agak sedikit berat ini. Dan bagaimana dengan kondisi pasien-pasien lain, ibu hamil, itu nggak bisa diamati juga, ya. Orang-orang yang geriatri misalnya, ya, banyak yang nggak bisa diamati. Tapi sampai sekarang merupakan metode yang paling meyakinkan, paling valid dari. Nah, ada pertanyaan nggak untuk desain study ini dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Dek. Nanti kita akan adakan break 5 menit dulu, Dek. Ya, kira-kira jam 4 kita break 5 menit dulu. Nah, mari kita bahas sedikit tentang alur waktu studi farmakoepidemiologi. Nah, alur studi farmakoepidemiologi jadi ada namanya prospektif, retrospektif, sama cross-sectional. Jadi ini waktu, Dek, ini waktu sekarang, waktu yang lalu, waktu yang ke depan. Nah, kalau namanya penelitian namanya cross-sectional study, jadi ini adalah penelitian yang kayak snapshot penelitian. Ya, dia hanyalah mencari data sekarang saja. Ya, tidak tidak melakukan follow up ke depan, tidak juga melakukan penggalian data rekam medis pasien ataupun wawancara ke belakang. Ya, dia adalah mengambil data pada saat waktu tertentu. Ya.
Itu namanya penelitian cross seksional. Sementara penelitian prospektif, artinya apa? Penelitian prospektif ini, jadi dia mengambil data di masa sekarang, dia melakukan pengamatan ke depan, ya. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa mungkin 20 tahun ngamatin ke depan, ya. Itu namanya studi prospektif, jadi ngambil, dia melakukan penelitian, memulai penelitian sekarang, lalu penelitiannya dilanjutkan ke depan, bisa bulan, tahun, ataupun puluhan tahun, ya. Kemudian ada namanya studi yang namanya retrospektif, ya. Dia melakukan penelitian memulai sekarang, tapi mengambil data yang ada di masa lalu. Ya, contoh penelitian kohort juga bisa juga dalam penelitian kohort retrospektif, dia mengambil data paparan sekarang, lalu dia melihat di masa lalu apa sih outcome yang muncul dari paparan tersebut. Kemudian ada penelitian namanya case control study. Case control study biasanya emang penelitian yang bersifat retrospektif, ya. Jadi dia mengambil case dan kontrol sekarang, mana yang kena penyakit, mana yang tidak kena penyakit, lalu dicari ke belakang paparannya apa. Terakhir adalah randomized control trial. Ini pasti penelitian prospektif, ya, karena merupakan penelitian eksperimental seperti itu. Ini pembahasan kali ini, case report, cross-sectional, case control study, dan cohort, dan terakhir randomized control trial. Nah, pertama kita cari coba case report dulu. Case report sederhana sekali, adik-adik. Case report merupakan deskripsi laporan sederhana tentang kejadian klinis atau outcome, ya. Biasanya adik case report mendata kejadian klinis baru yang tidak lazim atau tidak teratur pada pasien di tempat-tempat praktek klinis, adik. Merupakan laporan real time keadaan pasien di tempat praktek 1-3 orang biasanya. Nah, ini artinya penelitian ini dilaksanakan pada timeline present, adik, penelitian sekarang, ya. Nah, tapi apa sih kelemahan case report? Uncertainty, adik, ya, ketidakpastian bahwa kasus pasien ini terjadi karena paparan obat atau karena penyakit yang dialami pasien atau kebetulan, ya. Pasien ngalamin kerusakan hati gara-gara minum paracetamol, gara-gara kena penyakit tertentu, misal hepatitis B, atau gara-gara cuman kebetulan aja ngalamin kerusakan hati. Ini belum bisa case report, ya. Jadi kalau ada case report tentang seorang pasien yang minum paracetamol lalu ngalamin kerusakan hati, Anda masih tidak bisa yakin apakah benar paracetamol menyebabkan kerusakan hati atau gara-gara penyakit pasien yang lainnya menyebabkan kerusakan, atau obat lainnya, atau gara-gara kebetulan ngalamin kerusakan hati. Sehingga dari case report ini tidak bisa untuk membangun asosiasi atau causation, ya. Susah sekali menentukan hubungan sebab akibat dengan menggunakan case report. Tapi bagusnya case report bisa membangun hipotesis atau asumsi. Jadi ada asumsi, ya, bahwa mungkin paracetamol bisa menyebabkan kerusakan. Nah, ini case report, Dede, begini strukturnya, Dede, ada abstrak dan sebagainya, nggak? Perhatikan pada case, ya, ada deskripsi dari pasien, sejarah pasien, ya, kondisi fisik dan patologikal dari pasien, ya. Kemudian treatment plan-nya seperti apa, outcome yang diharapkan seperti apa, bagaimana aktual outcome-nya. Misal pasien deskripsinya pasien umur sekian, ya, dia ngalamin demam 37 derajat Celcius, ya, pilek, flu, batuk, ya. Hasil tes fisiknya memang menunjukkan keadaan demam, ya. Pathological testnya menunjukkan keadaan demam, kondisi sistem imun yang meningkat, ya. Ada infeksi, ya, seperti itu, ya. White blood count-nya menunjukkan infeksi. Kemudian treatment plan-nya apa? Ini obat yang diberikan, misalnya obat yang diberikan penurun demam, ya. Diberikan misalnya obat jamur, ketoconazole misalnya, atau diberikan antibiotik misalnya. Apa outcome yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Sembuh misalnya, ya. Demam turun, infeksi berkurang, white blood count berkurang. Apa actual outcome-nya? Semuanya terjadi dan juga ngalamin kerusakan hati misalnya. Ya, dipaparkan, ya, gimana kondisi pasien. Contoh ini case report hepatotoksisitas yang terkait dengan penggunaan hidroksikloroquine pada pasien COVID-19. Anda bisa lihat, ya, bagaimana ditampilkan, ya.
report a case of patient, satu pasien yang menderita COVID-19 telah diberikan hidroksikloroquine menunjukkan peningkatan 10 kali lipat serum plasma transaminase. Ya, ini indikator kerusakan hati adik-adik yang diikuti dengan rapid decrease, ya, pengurangan dari serum leper transaminase setelah penghentian obat hidroksikloroquine. Considering a similarly increased use of HCG during the COVID-19 pandemic, this case alert us to the potensial dari HCG yang terkait dengan hepatotoksisitas. Ya, potensi hidroksikloroquine menyebabkan hepatotoksisitas dan kebutuhan untuk memonitor kondisi hati selama terapi kloroquine. Ini case report ya, dikalaporkan pada satu orang, ya, merupakan kejadian langka, ya, adverse effect dari terapi di sini, ya. Unusual observation, peningkatan transaminase 10 kali lipat, ya. Kemudian juga mengilustrasikan new teori bahwa HCG mungkin saja menimbulkan hepatotoksisitas, ya. Hal impact-nya juga ditampilkan. Oke, ini case report aja. Case series. Case series ini deskripsi kumpulan kasus jumlah pasien yang kesemuanya mendapatkan paparan obat tunggal dan beberapa luaran klinis outcome-nya dievaluasi, ya. Sama seperti merupakan klinis baru, tidak lazim bisa dicek ini, ya. Nah, dalam penelitian ini bisa lebih diyakinkan bahwa suatu kejadian muncul karena paparan obat atau penyakit, atau karena paparan suatu penyakit, ya. Jadi bisa muncul ini, Dek. Kalau ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang ngalamin kerusakan hati ketika meminum paracetamol, maka kita bisa semakin yakin, Adik-adik, bahwa memang ada sesuatu antara paracetamol dengan kerusakan hati ini. Ya. Dan kita juga bisa mengkuantifikasi kejadiannya, ya. Misal dari 20.000 orang yang ada di rumah sakit Bangli, ada 150 orang yang ngalamin kerusakan hati setelah minum paracetamol. Maka tingkat kejadiannya berapa? Tinggal bagi aja, 150 dibagi 20.000 itu tingkat kejadiannya. Tapi adik-adik tetap seperti case report, karena ini merupakan penelitian deskriptif, dia tidak bisa menentukan association dan causation, ya, sehingga susah menentukan mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Nah, adik-adik, kadang adik-adik, Anda perhatikan, case seri merupakan kumpulan sejumlah pasien yang mendapatkan paparan tunggal obat, kemudian beberapa luaran klinisnya dievaluasi. Kadang-kadang adik-adik, case seri juga bisa merupakan sejumlah kumpulan kasus jumlah pasien, kasusnya, ya, yang semuanya menunjukkan satu luaran klinis tertentu, kemudian beberapa paparan obatnya dievaluasi dan dideskripsikan, ya, bisa berbalik, ya. Jadi bisa kadang-kadang merupakan kumpulan dari orang-orang yang mendapatkan paracetamol yang ngalamin kerusakan hati, kadang juga bisa merupakan orang-orang yang ngalamin kerusakan hati. Kemudian baru dicek, ternyata dia minum paracetamol, ketoconazole, statin, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari case series. Case series ini diuji lebih dari 3 orang. Jadi misal pada 17 pasien di sini, ya, itu merupakan case series. Misalnya ini, clinical cause of coronavirus disease 2019 in series of 17 pasien with systemic lupus erythematosus under long-term treatment with hydroxychloroquine. Ya, bagaimana kejadian systemic lupus erythematosus pada pasien yang chloroquine seperti itu. Ya, ini contohnya bagaimana orang yang ngalamin KITI, ya, interval pada orang yang menerima hidroksikloroquine atau kloroquine dengan azithromycin. Ini adik-adik beberapa kelebihan kekurangan dari case series dan case report. Ini Anda bisa lihat, ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Tadi sudah kita bahas sedikit, adik-adik. Ini cepat, murah, ya, tapi emang tidak bisa menentukan yang namanya membangun hipotesis, ya, dan tidak ada follow up sama sekali pada case series dan case report ini. Udah jam 4. Oke, udah jam 4 adik-adik. Kita rehat dulu 5 menit adik-adik. Nanti kita gabung lagi dalam sini. Kita rehat 5 menit dulu.
Bapak. Silakan dimanfaatkan waktu ini untuk lihat.
Oke, Dede, gabung lagi ya. Oke, yang kedua, Dede, ya. Cross seksional. Kita lanjut ke cross seksional sekarang. Nah, yang udah saya panjang lebar sampaikan tadi ya, Dede, ya. Cross seksional merupakan penelitian yang mencakup semua jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu waktu. Artinya, faktor risiko atau paparannya dan juga penyakit atau outcome-nya diukur satu kali dalam satu waktu tertentu. Ya. Jadi, seperti biasa, populasi studinya siapa, ambil sampelnya seperti apa, lalu dibagi mana grup mana grup yang tidak terekspos, mana grup yang terekspos. Dari grup yang terekspos yang mendapatkan paparan dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Dari grup yang tidak terekspos dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Ya, tapi semua dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi tidak ada follow up ke depan pengamatan, tidak ada juga pencarian data ke belakang. Hanyalah tok data itu aja. Ya. Nah, contoh, Anda mengambil data pada bulan Juni 2020, berapa orang sih pasien ya yang mengalami kerusakan hati dan yang minum paracetamol. Anda cari mana pasien yang mendapatkan paracetamol. Anda dapatkan pasien yang terekspos. Anda cari pasien yang tidak minum paracetamol. Ya. Lalu pada pasien yang minum paracetamol, Anda tentukan berapa orang yang ngalamin sakit hati, berapa yang tidak ngalamin sakit hati. Pada kelompok yang tidak terekspos juga Anda bandingkan berapa yang ngalamin sakit hati, berapa yang tidak ngalamin sakit hati. Ya. Nah, adik-adik, studi cross-seksional disebut dengan nama studi prevalensi. Jadi kalau Anda dapat data-data prevalensi penyakit, itu namanya menggunakan studi cross-seksional berarti. Ya. Nah, apa yang dibandingkan pada studi cross-seksional? Yang dibandingkan pada studi cross-seksional adalah risk atau resiko. Ya. Dibandingkan resiko, Dede. Resiko apa yang dibandingkan? Resiko munculnya penyakit pada kelompok yang mendapatkan paparan nanti dibandingkan dengan resiko munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapat paparan. Ya, dua hal itu dibandingkan. Ya, artinya Anda mencari resiko penyakit pada kelompok yang mendapatkan paparan paracetamol, Anda mencari resiko penyakit juga pada kelompok yang tidak mendapatkan paparan paracetamol. Nah, nanti diapakan resiko penyakit ini, Dedek? Dibandingkan ya, Dedek. Nggih, gampang sekali ya, Dedek ya. Gampang sekali bandinginnya. Begini, Dedek, saya akan berikan Adik bagaimana perhitungan rasio prevalence. Ya. Nah, anggaplah Anda mendapatkan hasil pengambilan seperti ini, Dek. Kelompok exposure disimbolkan dengan E+, kelompok yang tidak mendapatkan exposure, tidak mendapatkan paparan, disimbolkan dengan kelompok dengan simbol E-. Sementara yang mengalami disease, D+, tidak mengalami disease atau penyakit, D-. Kelompok yang mendapatkan paparan dan mengalami penyakit, itu simbolnya A. Misal, di sini ada 100 orang misalnya. Kelompok yang mendapatkan paparan tidak mengalami penyakit, simbol B. Misal ada 500 orang. Kelompok yang tidak mendapatkan paparan tapi ada juga ngalamin penyakit, simbolnya C. Sementara yang tidak mendapatkan paparan tapi tidak mengalami penyakit juga, namanya D. Nah, apa sih rasio prevalen? Ya dibandingkan aja, Dedek nih. Dibandingkan antara rasio outcome, ya, rasio munculnya paparan pada kelompok yang mengalami atau mendapatkan exposure, rasio penyakit pada kelompok yang mendapatkan exposure dibandingkan dengan rasio munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapatkan exposure. Ini dibandingkan ya. A dibandingkan dengan berbanding A plus B dibanding dengan C dibandingkan dengan C plus D. Ya. Jadi dapatlah namanya rasio prevalence sendiri. Ya. Nah, apa sih rasio prevalensi diapakan, Itulah namanya
faktor perbandingan risiko, ya, perbandingan risiko, perbandingan prevalence effect, ya, perbandingan kemunculan efek. Ya. Nah, apa sih bagusnya metode cross seksional dengan menentukan rasio prevalen ini? Jadi Anda tidak perlu follow up, cocok untuk penyakit yang punya onset reaksi yang lambat tapi durasi yang panjang, ya. Penyakit hati misalnya, susah menentukan mana sebab dan mana, ya, nggak bisa menentukan, masih berat, ya. Nah, saya berikan contoh perhitungan. Contoh, ada cross sectional study nih, di snapshot, ya, diambil satu data aja, bulan Juni aja diambil. Di bulan Juni ternyata ada kelompok yang mendapatkan paracetamol, ini saya tandai dengan lingkaran berwarna merah, adalah kelompok yang mendapatkan paracetamol, kelompok exposure. Ada 5 orang kelompok yang exposure bulan Juni. 5 orang ini mendapatkan paracetamol. Sementara ada juga kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol. Saya pilih juga sama, 5 orang juga, 5 orang tidak mendapatkan paracetamol. Nah, lalu kita bandingkan, dari 5 orang yang mendapatkan paracetamol ini, ada 3 orang yang ngalamin penyakit hati. 2 orang tidak ngalamin penyakit hati. Sementara dari yang kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol, ada 1 orang ngalamin penyakit hati, ada 4 orang tidak ngalamin penyakit. Lalu kita hitunglah risiko prevalennya di sini, ya. Risiko pada kelompok yang mendapatkan paracetamol 3/5, ya. Sementara risiko yang pada kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol adalah 1/5. Lalu kita hitung rasio prevalen. Ada yang bisa ngitung nggak berapa rasio prevalennya ini? Ayo, berapa rasio prevalennya ini? Coba kita tanya kepada Niluh Komang Wahyuni. Niluh Komang Wahyuni. NIM 2004. Berapa rasio prevalensinya ini? Halo, Komang. Ya Pak, suara saya terdengar. Terdengar. Berapa rasio prevalensinya? Maaf Pak, saya belum tahu. Kurang sih. Izin menjawab, Ya, Pak. silakan. Baik, jadi rasio prevalensinya yang saya dapat itu 3/5 banding 1/5, jadi 3/1, Pak. Ya, atau 3, jadinya, Ini Ya. rasio prevalensinya 3, ya. Nah, apa arti rasio prevalensi 3? Tadi siapa yang jawab? Tadi? Saya Pak Ari Kusuma, NIM 13. NIM 13, ya. Ya. Artinya dapat rasio prevalen 3 di sini. Artinya apa rasio prevalen 3 ini? Resiko mendapatkan penyakit hati ketika minum paracetamol itu 3 kali lebih besar, ya, 3 kali lebih besar daripada resiko mendapatkan penyakit hati ketika Anda tidak minum paracetamol. Artinya apa, minum paracetamol mungkin meningkatkan 3 kali peluang Anda kena penyakit hati, seperti itu. Ya, itu artinya rasio prevalensi. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti silakan dibaca sendiri, Kelebihan dan kurangnya tidak akan saya jelaskan lebih banyak, tapi ini satu yang penting yang saya garis bawahi adalah ini, Studi cross seksional penting sekali menghitung apa tujuan studinya. Ternyata studi cross seksional ini bagus banget untuk studi yang bertujuan untuk mengecek penyakit atau efek samping yang punya onset yang lama, ya, kemunculannya lama, namun durasi sakitnya panjang. Contoh bisa penyakit hati atau bisa penyakit kanker serviks misalnya. Itu bagus sekali, studi cross seksional ini, ya, untuk mempelajari resiko tersebut, ya. Kemudian emang tidak ada perlu follow up, gitu ya, dan sebagainya. Anda bisa baca ya kelebihannya di sini, ya, biar nggak lama. Tapi ada juga lain kelebihannya, ada juga kelemahannya tentunya, ya. Tidak semua desain penelitian ada kelebihannya saja.
Ya, nanti silakan bacanya lagi nggih, kelebihan dan kekurangan. Ya, tadi udah saya sempat singgung beberapa kelebihan dan kekurangan dari cross seksional. Ya, seperti tadi tidak bisa kok menentukan hubungan sebab akibat, masih bingung. Contoh, Anda nggak bisa menentukan penyebab sebab dan akibat dengan menggunakan studi cross seksional pada penderita diare. Ya, contoh, hubungan antara diare dan malnutrisi tidak dapat ditentukan pada penelitian prevalensi ini. Karena diare kronik Adik, dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi, ya. Sebaliknya malnutrisi juga dapat menyebabkan sindrom malabsorpsi, ya, dengan gejala diare kronik. Jadi nggak bisa nih, belum bisa menentukannya. Nah, lanjut ke case control study ya, Dedek. Nah, di case control study ini ya, Dedek, sederhananya begini ya, Dedek. Penelitian Anda membandingkan kelompok kasus, artinya kelompok dengan penyakit, terhadap kelompok kontrol yang tidak punya penyakit. Lalu mencari ya, Dedek, apa sih perbedaan paparannya? Ya. Nah, pada studi case control ini, sekelompok kasus, pasien yang menderita efek atau penyakit yang diteliti nanti dibandingkan dengan kelompok kontrol, mereka yang tidak menderita penyakit atau efek. Ya. Nah, perhatikan ya, Dedek, pasien direkrut ya, berdasarkan apa? Berdasarkan keberadaan penyakit. Punya nggak dia penyakit hati? Ya, contoh yang seperti tadi, 20.000 orang pasien di rumah sakit Bangli. 400 orang kena penyakit hati misalnya. Kemudian dipilihlah misalnya 4.000 orang yang tidak punya penyakit hati. Nanti Dedek case control study bersifat retrospektif. Ya, artinya cuma ngambil data doang ke belakang. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya